Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Mira Ardina dengan NIM 71835200046 di kelas akuntansi A 2018. Ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan terdiri dari pengertian peramalan penjualan, metode-metode peramalan penjualan, yang ketiga pengertian anggaran penjualan, dan yang keempat tujuan penyusunan anggaran penjualan, dan yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian peramalan penjualan. Pengertian peramalan penjualan menurut Sujana 1989-294, peramalan penjualan adalah proses perkiraan atau pengukuran besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Saya akan menjelaskan tentang metode-metode peramalan penjualan. Berbagai teknik digunakan untuk meramalkan penerimaan dan volume penjualan. Forecast penjualan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai teknik forecasting, mencakup pengukuran secara kuantitatif, yakni dengan menggunakan metode statistik dan matematik, dan pengukuran secara kualitatif yang biasanya menggunakan judgement atau pendapat. Dengan demikian, forecasting menghendaki perpaduan antara analisa yang ilmiah dilengkapi dengan pendapat pribadi perencanaan. Teknik statistik dipakai sebagai alat premier bagi penyusun forecast, sedangkan interpretasi dan judgement digunakan sebagai pelengkap. Secara sistematik, cara-cara atau metode-metode forecast dikelompokkan menjadi: yang pertama, forecast berdasarkan pendapat atau judgement method. Forecast secara kualitatif seringkali digunakan untuk membuat ramalan penjualan maupun ramalan kondisi bisnis secara umum. Sumber-sumber pendapat yang biasanya dipakai sebagai dasar melakukan forecasting adalah salesman, manajer area, konsultan, dan survei konsumen. Nah, yang kedua adalah forecasting dengan perhitungan secara statistik. Yang pertama, analisis tren. Nah, analisis tren terdiri dari yang pertama garis tren bebas, dan yang kedua garis tren metode setengah rata-rata atau semi average, dan yang ketiga garis tren matematis atau metode moment least square, dan yang kedua analisis korelasi dan regresi, dan yang ketiga specific purpose metode. Specific purpose metode terdiri dari yang pertama analisis industri, dan yang kedua analisis produk line, dan yang ketiga analisis perhitungan akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tren bebas. Dapat dikatakan penerapan tren ini tidak menggunakan rumus matematika. Cara ini paling praktis, namun juga terdapat kelemahan karena konsistensi cara semacam ini sangat kurang. Dua orang dengan menggunakan data yang sama bisa menghasilkan garis tren yang berlainan. B. Tren setengah rata-rata atau semi average. Formula yang digunakan yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana A sama dengan rata-rata kelompok 1, B sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N. N adalah jumlah kelompok tahun dalam kelompok 1 atau kelompok 2. X sama dengan jumlah tahun dihitung dari periode dasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tren matematis, moment, dan least square. Analisis tren moment. Formula yang digunakan Y sama dengan A tambah BX. Sigma YI sama dengan NA tambah B sigma XI. Sigma XI dikali YI sama dengan A sigma XI ditambah B sigma XI kuadrat. Perbedaannya dengan metode semi average adalah pemberian skor X-nya. Untuk metode moment ini skor 0 diberikan pada data pertama, yaitu data ke-1. Jadi saya akan menjelaskan tentang analisis tren least square. Formula yang digunakan A sama dengan sigma Y dibagi N kali B sama dengan sigma X Y dibagi sigma X. Keterangan Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen atau periode, A sama dengan nilai konstanta, B sama dengan koefisien regresi atau jumlah data periode.
saya akan menjelaskan tentang analisis dengan teknik-teknik khusus. Yang pertama, analisis industri. Analisis ini berfokus pada kegiatan memperkirakan market share yang dimiliki perusahaan. Semakin besar market share yang dimiliki, menunjukkan posisi persaingan perusahaan yang lebih kuat dibanding dengan perusahaan lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis lini produk atau produk lain. Analisis ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Masing-masing macam produk tersebut tidak dapat diambil kesamaannya dan harus dibuat forecast secara terpisah. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis penggunaan akhir. Nah, analisis ini digunakan pada perusahaan yang memproduksi barang tak langsung pakai, melainkan masih memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi barang akhir. Permintaan akan produk ini dipengaruhi langsung oleh produk akhir yang berasal dari produk tersebut atau produk akhir yang menggunakannya. Saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang sangat penting dalam penentuan proyeksi penjualan dan penghasilan yang realistis dan pendukung utama dalam menyusun rencana anggaran komprehensif perusahaan. Sebab, jika anggaran penjualan bersifat tidak realistis, seperti overconfidence atau terlalu percaya diri, maka sebagian besar bagian dari rencana laba keseluruhan juga akan ikut tidak realistis. Anggaran penjualan adalah dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan sering disebut sebagai kunci atau anggaran kunci. Berhasil tidaknya perusahaan tergantung pada keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan penjualannya. Penjualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan mencari laba secara maksimal. Kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan mengakibatkan kesalahan pada anggaran yang lain. Manfaat anggaran penjualan yaitu yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa mendatang. Dan yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan atau contoh dalam rencana pemasaran. Nah, yang ketiga, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Nah, yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Nah, faktor-faktor itu terdiri dari yang pertama faktor internal atau faktor dari dalam, dan yang kedua faktor-faktor eksternal atau yang dari luar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal yang terdiri dari data penjualan berbagai periode yang lalu atau historical data. Dan yang kedua, kebijakan perusahaan tentang pemilihan saluran distribusi, media promosi, metode penetapan harga jual, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang keempat, tenaga kerja yang tersedia. Dan yang kelima, modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang keenam, fasilitas penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor eksternal yang terdiri dari penjualan, keadaan, sedangkan kegunaan persaingan dari atau kompetitor. Anggaran penjualan kedua, itu sendiri sebagai pedoman perusahaan kerja dalam persaingan. Dan yang ketiga, pengawasan tingkat kerja pendapatan serta dari suatu daerah sebagai atau daerah dasar pendistribusian. Dan yang keempat, tingkat laju pertumbuhan atau konsumen. Dan yang kelima, elastisitas harga. Dan yang keenam, agama dan tradisi masyarakat. Yang pertama, dan yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Dan kedelapan,
kegiatan yaitu perusahaan pada umumnya. kemajuan Dan teknologi. yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan Baiklah, sekian presentasi saya mengenai anggaran penjualan. Apabila ada setiap kesalahan pelaksanaan kata divisi maupun pemasaran. pengucapan lebih dan kurang, yang saya ketiga, mohon maaf. anggaran Semoga penjualan presentasi sebagai saya alat bisa bermanfaat untuk pengorganisasian. kita semua. Dan yang keempat, Wassalamualaikum anggaran penjualan warahmatullahi sebagai alat wabarakatuh. pengawasan bagi manajemen.